Sebagai kota budaya, menjadi gudangnya para seniman yang kreatif. Salah satunya seni teater. Bagi pecinta teater, Dinas Kebudayaan DIY melalui Taman Budaya Yogyakarta menyuguhkan Parade Teater Lini Masa Part 3. Gelaran ini mengusung tema Kepingan Memori. Tema Kepingan Memori diartikan untuk menjelajah memori sebagai sumber penciptaan teater yang tidak ada habisnya. Sekumpulan sejarah bisa saja berserak dan dibenamkan dalam pemikiran teater hari ini. Bagaimana tentang narasi yang tumbuh dari ingatan masa lampau, kini, dan nanti? Sepanjang ingatan itu dipelihara dengan baik. Tentunya narasi yang dipindahkan menjadi teks-teks panggung yang hidup dan berepresentasi sesuai dengan zamannya. Ada yang tumbuh dari memori sejarah, ada yang menolak memori tentang mitologi, dan ada yang masih setia dengan memori tentang romantisme. Dalam tema ini, para penonton diajak masuk sampai ke dalam memori yang berkeping-keping. Penonton akan menjalin sendirinya menjadi sejarah yang dibaca sebagai masa depan bersama teater. Sedangkan memori-memori yang baru akan terus tumbuh di mata penonton, menjadi tafsir-tafsir yang bebas mereka pilih untuk dibawa ke rumah menjadi nilai yang penting atau tidak. Bahwa proses pelaksanaan parade Lini Masa yang ketiga ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Peserta yang telah memasuki untuk mengikuti atau dalam penseleksian itu ada 26 yang ingin mengikuti seleksi dalam mengikuti parade teater di tahun ini. Para narasumber telah berusaha menyeleksi beberapa proposal sehingga ada beberapa yang dipilih. Nah, dari sekian banyak proposal yang terpilih ini, malam ini dan besok akan digelar untuk kita saksikan bersama-sama, kita cermati bersama bagaimana para teater ini untuk berekspresi, menyajikan kemampuannya dalam hal berakting dan menerapkan hasil proposal yang telah terseleksi. Acara yang menarik di tahun 2020 ini terbuka untuk umum dan gratis yang digelar di Gedung Convert Hall Taman Budaya Yogyakarta pada 11 Maret hingga 12 Maret 2020 mulai pukul 7 malam. Selama 2 hari, pentas teater ini menampilkan 4 kelompok teater lintas generasi, yakni kelompok teater IB dengan judul Taras Mara, sutradara dan karya Ihsan Bastian. Sanggar Suto dengan judul Disconnected, karya Nunung DP, sutradara Iwan RS. Teater Puspa Negara dengan judul Mas Guru Sugio, karya Anes PS, sutradara A. Mucaba. Serta penampilan Forum Aktor Yogyakarta dengan judul Pamit Ronda, karya Erlina Rahmawati, sutradara B. Ferry.
Parade teater lini masa ini digelar sebagai salah satu upaya menampung kreativitas pelaku seni sekaligus mengembangkan budaya. Proses penentuan penampilan tim teater dalam gelaran parade teater ini melalui proses seleksi lini masa Part 3. Dalam seleksi ini terdapat 25 proposal masuk. Proses seleksi lini masa Part 3 melibatkan narasumber dan perwakilan TBY. Berbagai kegiatan seni termasuk teater harus dikembangkan sebagai perwujudan keberhasilan memajukan seni budaya. Dalam mewujudkan keberhasilan, memajukan seni budaya juga tidak lepas dari peran masyarakat yang cinta seni budaya serta kreativitas seniman. Dalam rangka untuk menikmati acara dari rekan kami dari Taman Budaya Yogyakarta berupa parade teater lini masa di mana akan dilaksanakan selama 2 hari. Sebelum ini menjadi bagian yang kami sampaikan berikutnya kenapa ada parade teaternya berada di Taman Budaya. Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa ini merupakan tahun ketiga. Kalau orang itu yang sudah 3 tahun itu sudah mulai jalan. Kami berharap Mas Diah, karena kita punya potensi yang cukup besar, tidak sekedar jalan. Jadi kalau bisa nanti bisa berlari. Kenapa itu menjadi bagian yang kami sampaikan pada saat malam ini? Bapak Ibu, ada kegundahan Bapak Gubernur yang disampaikan pada kami. Karena sampai saat ini bahwa apapun kegiatan dari seni budaya lebih mengarah pada tanggapan. Jadi bukan pola pembinaan. Karena itu mulai di tahun 2019 kemarin sudah kita mulai bahwa kita di Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan mengenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa pola kita rubah, tidak kemudian sekedar pola tanggapan, tapi istilah Jawanya sididing. Ada yang kemudian kita berbagi, polanya adalah pola pembinaan. Hadirin sekalian, inilah Tarasmara. Selamat menyaksikan. Tampilan kelompok-kelompok teater IB dengan judul Tarasmara menceritakan Tarasmara yang merupakan akronim dari Tara dan Asmara yang memiliki arti sebagai asmara dari Dewi Tara dengan Samaragrawira. Cerita cinta Dewi Tara dan Samaragrawira berasal dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Dewi Tara yang merupakan keturunan Kerajaan Sriwijaya sebagai fokus cerita dengan lika-liku asmaranya bersama Samaragrawira yang berasal dari Kerajaan Mataram kuno.
perform dengan judul Disconnected. Sanggar Suto dengan judul Disconnected menceritakan tentang nilai-nilai sosial budaya yang hilang karena cengkraman sosial media. Dia datang mencengkram saraf otak dan manusia, menggenggamnya dengan kuat. Karena ketakutannya, orang-orang menjadi kehilangan fungsi sebagai manusia akibat pengaruh dunia maya. Sastra dan teater seperti tidak dapat terpisahkan. Keduanya memiliki keeratan yang sangat kuat yang berdampak terhadap kekuatan teater dan sastra di Yogyakarta. Hal ini juga mempengaruhi lintas generasi dalam dunia sastra dan teater. Yogyakarta sering disemati sebagai barometer sastra dan teater di Indonesia yang ditunjukkan dengan geliat teater Yogyakarta yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat. Dalam perkembangan sastra dan teater,
tak lepas dari peran sastrawan dan teaterawan. Keduanya dapat saling memberikan gagasan dan menyumbangkan kemampuannya, sehingga disiplin keilmuan dari para sastrawan dan teaterawan dapat tercapai. Sastra dan teater memiliki wilayah kerjanya masing-masing. Naskah teater masuk wilayah kreatif para sastrawan dan pemanggungannya masuk ranah teaterawan. Untuk itu, dalam sebuah karya kreatif pementasan, diperlukan kerendahan hati dan keterbukaan dari sastrawan dan teaterawan. Kalau begitu, marilah kita saksikan, ini dia Mas Guru Sugio. Teater Puspa Negara dengan judul Mas Guru Sugio menceritakan Mas Guru Sugio yang memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Karena ekonomi yang rendah, ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu meringankan beban ibunya di desa. Sugio sangat disayang oleh murid-muridnya. Namun pekerjaannya sebagai seorang guru ternyata tidak seindah yang ia impikan. Karena dia menuai sejumlah masalah, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, hingga kekasih yang dicintainya. Selanjutnya adalah penampilan Forum Aktor Yogyakarta dengan judul Pamit Ronda, yang menceritakan para bapak di sebuah kampung yang melaksanakan kewajiban ronda malam di pos kamling. Namun dengan berbagai alasan para bapak akhirnya batal ronda. Padahal di pos kamling sudah disiapkan kebutuhan ronda.
para istri dari petugas ronda ternyata mendatangi pos kamling untuk memintakan izin para suami masing-masing karena tidak bisa ikut ronda. Karena keasikan ngobrol, para ibu-ibu akhirnya yang menjadi petugas ronda. Di tengah keasikannya mengobrol, ibu-ibu dikejutkan seorang maling yang pelakunya adalah seorang ibu muda beranak satu.
Hadirnya komunitas sastra lintas generasi dan komunitas teater lintas generasi bisa membuat dinamika sastra dan teater menjadi bermakna dan signifikan. Parade Teater Lini Masa Part 3 dapat dijadikan sebagai media bertukar gagasan, pengetahuan informasi pengalaman baru tentang teater di Yogyakarta. Teater menjadi salah satu ekspresi seni dengan nilai keindahan yang ada inspirasinya. Untuk itu, teater tidak hanya tontonan, tapi juga memiliki tuntunan di dalamnya.